Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Tau dengan NIM 9414240111 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis risiko jatuh tempo efek utang PT Sinar Multikrya Finansial atau SMF berdasarkan data dari Pevindo. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai profil perusahaan, peringkat obligasi, penggunaan dana obligasi, kemampuan pelunasan utang, hingga kesimpulan dari studi kasus tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu Pevindo. Pevindo merupakan lembaga pemeringkat kredit di Indonesia yang bertugas menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, terutama dalam pembayaran utang dan obligasi. Hasil penilaian tersebut berupa peringkat kredit. Semakin tinggi peringkat yang diberikan, maka semakin kecil risiko gagal bayar dari perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke profil perusahaan. Studi kasus ini membahas PT Sarana Multikrya Finansial atau SMF. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan. Tugas utama SMF adalah menyediakan pendanaan jangka panjang bagi sektor perusahaan, khususnya kredit pemilik rumah atau KPR. Melalui kerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan, SMF membantu menjaga stabilitas penyaluran KPR sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh rumah. Nah, kita masuk ke peringkat obligasi. Berdasarkan data dari Pevindo, PT SMF memperoleh peringkat ID A3. Peringkat ini merupakan kategori tertinggi yang diberikan oleh Pevindo. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dinilai sangat kuat. Dengan tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah, perusahaan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata investor. Nah, kita akan masuk ke penjelasan arti ID A3. Nah, peringkat ID A3 menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam kategori sangat baik dan stabil. Perusahaan dianggap memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam melunasi obligasi maupun kewajiban keuangan lainnya tepat waktu. Bagi investor, peringkat ini memberikan rasa aman karena risiko investasi relatif rendah dibandingkan obligasi dengan peringkat yang lebih rendah. Nah, kita masuk ke dana obligasinya. PT SMF menerbitkan dana obligasi berkelanjutan 7 tahap 6 tahun 2024 seri B dengan nilai sebesar 192,19 miliar. Obligasi tersebut memiliki tanggal jatuh tempo pada 27 Agustus 2026. Artinya, pada tanggal tersebut perusahaan wajib melunasi pokok utang kepada investor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kita masuk kepada penggunaan dana obligasi. Dana hasil penerbitan obligasi digunakan untuk beberapa tujuan penting, diantaranya yaitu untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan dan KPR, menyalurkan dana kepada bank atau lembaga pembiayaan perumahan, menjaga likuiditas perusahaan, serta mendukung program pembiayaan rumah bagi masyarakat. Dengan demikian, penerbitan obligasi ini memiliki tujuan untuk memperkuat sektor pembiayaan perumahan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kemampuan pelunasan utang. Dalam aspek kemampuan pelunasan utang, PT SMF dinilai memiliki kondisi keuangan yang sangat baik. Perusahaan berencana melunasi obligasi menggunakan dana internal perusahaan. Hal ini didukung oleh posisi kas dan setara kas yang mencapai sekitar 10,54 triliun pada Maret 2026. Karena itu, risiko gagal bayar perusahaan dinilai sangat kecil. Obligasi PT SMF memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama,
memperoleh peringkat kredit tertinggi yaitu ID A3. Kedua, resiko investasinya relatif rendah. Ketiga, perusahaan memiliki kondisi kas yang sangat kuat. Oleh karena itu, obligasi ini cocok bagi investor yang menginginkan instrumen investasi yang aman dan stabil. Sebagai kesimpulan, PT Sarana Multigria Finansial merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan dan memiliki kondisi keuangan yang sangat baik. Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 192,19 miliar dengan peringkat ID A3 dari Pevindo yang menunjukkan tingkat keamanan investasi yang sangat tinggi. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026 dan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan, risiko gagal bayar dinilai sangat kecil karena perusahaan memiliki dana internal yang kuat untuk memenuhi kewajibannya. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.